Yang terhormat Bapak Wandi Praginda SPD MSI selaku fasilitator dan Ibu Nengwida Novianti SPD selaku pendamping praktik. Perkenalkan, saya Tresna Munita, CGP Angkatan 7, Kabupaten Garut, Kecamatan Cibatu. Kali ini saya bersama rekan sejawat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriani Purnama SPD. Saya selaku wali kelas B2. Kami berdua dari TK Al-Hikmah akan melaksanakan supervisi pra-observasi. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Pit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Bu Tresna siang hari ini juga? Alhamdulillah baik, Bu Pit. Nah, siang hari ini kita akan melaksanakan tahap pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati observasi atau jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas Ibu. Adapun tujuan dari tahap pra-observasi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa dilakukan percakapan pra-observasi ini. Maksudnya adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran besok, sehingga pembelajaran besok yang akan Ibu lakukan berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan, dan tentunya dapat meningkatkan kemampuan Ibu dalam hal akademik, pengetahuan, serta pengalaman Ibu dalam proses pembelajaran. Begitu ya, Bu? Ya, amin Bu Tresna. Nah, pun beberapa hal yang akan saya sampaikan terlebih dahulu. Pertama, kira-kira apa tujuan dari pengembangan yang ingin Ibu lakukan dalam observasi ini? Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai, saya alhamdulillah sudah dibuat dalam RPPH. Nah, pada ini anak mampu menunjukkan sikap, perilaku, percaya diri, dan kemandiriannya dalam mengerjakan tugas, melipat dan menempel burung Garuda. Anak dapat melakukan kegiatan aktivitas motorik kasar, meniru gerakan burung terbang. Anak dapat mengenal lambang bilangan dan bermain menghubungkan gambar dengan lambang bilangan yang sesuai. Anak dapat mengenal dan meniru atau mengucapkan makna objek-objek gambar dasar negara pada burung Garuda. Anak dapat menyebutkan huruf dan bermain meniru kalimat sederhana seperti Garuda Pancasila, menggunakan cotton bud dan pewarna makanan. Dan yang terakhir, anak dapat membuat suatu karyanya seni dengan beraktivitas melipat dan menempel bentuk Garuda, burung Garuda. Jadi temanya yang saya tangkap itu negaraku ya Bu ya, temanya negaraku. Apabila mengenalkan lambang negara ya Bu ya, temanya negaraku. Dengan subtema apa Bu barusan? Dalam subtema lambang negara Indonesia. Ya, lambang negara Indonesia burung Garuda ya Bu. Ya. Betul. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Yang ingin Ibu capai atau Ibu lakukan nanti saat observasi? Areanya adalah pada bidang yang pertama pengetahuan. Di situ anak dapat mengenal dan memahami dari makna lambang negara, burung Garuda, mengenal lagu Garuda Pancasila, menghubungkan gambar dan meniru kata Garuda Pancasila. Yang kedua dalam sikap, yaitu anak dapat melakukan kegiatan mandiri, memiliki rasa percaya diri. Dan yang ketiga dalam keterampilan, anak dapat bermain, melipat dan menempel bentuk burung Garuda. Berikutnya Bu, bagaimana dengan rencana atau strategi pembelajaran yang akan Ibu lakukan esok? Nah, dengan metode berkelompok ya Bu ya, dengan pengaman dan dalam penyampaian materi kita bercakap-cakap atau berdiskusi dahulu dengan anak ketika melakukan penugasan. Nah, berdasarkan kebutuhan belajar anak didik, direferensi Bu,
Oh, berdiferensiasi ya Bu ya. Kalau untuk KSE-nya sendiri Bu, yang waktu kemarin kita pernah sharing bagaimana? Nah, dalam KSE saya sudah buat dalam RPPH ini. Nah, kalau berdiferensiasi kan tadi Ibu sudah sampaikan ya, jadi dengan kelompok terbimbing dengan pengaman ya Bu ya. Jadi anaknya dikelompok-kelompokkan dengan ada pengaman, sudut pengaman juga ya Bu? Iya. Ya, alhamdulillah ya Bu ya, Ibu sudah mencantumkan KSE dalam RPPH Ibu. Di sini juga terlihat pembelajarannya berdiferensiasi. Ini sesuai dengan yang kita lakukan diskusi 2 hari ke belakang ya Bu ya. Walaupun waktunya sangat singkat, waktu itu terbatas, tapi alhamdulillah Bu Fitri bisa merancang RPPH-nya dengan baik ya Bu ya. Ada terlihat ada berdiferensiasinya, ada KSE-nya juga gitu. Baik Ibu, untuk berikutnya untuk melakukan rencana ini Bu dalam RPPH tentu ada media yang akan kita gunakan ke anak didik gitu. Nah, medianya apa saja kira-kira untuk besok? Ya, media kan sebelumnya sudah saya persiapkan sebelum pembelajaran dimulai, seperti miniatur burung Garuda, lembar LKPD, membilang gambar lambang burung Garuda, kertas origami dan gambar perisainya, LKPD untuk meniru kata, laptop dan speaker untuk digunakan saat anak menonton tayangan video bersama. Untuk media juga untuk memfasilitasi anak dengan beragam kecerdasan ya Bu ya. Bu Pit pernah sharing beberapa hari yang lalu, ada yang kinestetik, ada yang video ya Bu ya, ada yang visual, audio visual gitu. Oke, untuk medianya sangat beragam, Bu Pit sangat bagus. Berikutnya, kapan Ibu akan melaksanakan rencana ini? Ya, rencananya insya Allah besok mungkin ya, ya sesuai dengan tema minggu ini. Oh, baik. Nah, jadi kita akan laksanakan besok ya Bu? Iya. Baik, insya Allah besok ya Bu, saya akan melaksanakan observasi di kelas Ibu. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di kelas B2. Setelah mengadakan observasi nanti kita akan adakan lagi percakapan dengan Bu Fitri, yaitu pasca observasi yang nanti akan didampingi oleh pendamping praktik. Kita akhiri percakapan ini Bu Fit, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan ini? Alhamdulillah ya Bu Tresna, saya pribadi dapat gambaran materi sesuai dengan media pembelajaran yang harusnya dipersiapkan. Saya juga lebih percaya diri yang mungkin dalam melaksanakan pembelajaran untuk hari besok. Oh iya, baik Bu Fitri, sama-sama. Baiklah, saya juga ucapkan terima kasih banyak Bu Fitri telah bersedia berbincang-bincang mengenai praobservasi bersama saya. Sampai jumpa besok di kegiatan observasi di kelas Ibu. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya, tidak ada hambatan. Demikian kegiatan hari ini. Sampai jumpa kegiatan observasi dan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap? Ucapan surat apa? Al-Lahab dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abil lahabin wa tab. Biasa mana? Habib yang tadi lah. Ya, Ugi. Dalamnya balik sini begitu. Ugi. Ya. Ya, Ugi pejamkan. Nah, kita ambil napas ke atas. Kita
buang. Satu kali lagi, matanya dipejamkan ke atas, tangannya. Buang napas. Gimana rasanya? Enak? Minggu sekarang tentang negaraku. Subtemanya mengenai Garuda. Siapa yang tahu burung Garuda? Itu Garuda. Garuda. Dan mempunyai apa ini? Dasar-dasar negara, lambang burung Garuda, dan di dalamnya ada terkandung nilai-nilai yang luhur dan sangat bermakna. Kepala banteng. Tiga. Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untuk 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya. Di yang oke, nanti kita melipat dan menempel bentuk burung Garuda. Oke. Nah, di kayak pesawat nanti dilipat lagi. Gitu. Ya. Oke. Kita simpan lagi sesudah itu. Kita ambil lagi yang warna Hijau. iya. Nah, barusan Ibu sudah dicontohkan apa cara melipat burung Garuda Pancasila. Anak-anak nanti sudah ini Ibu akan memberikan apa penugasan yang sesuai tadi sudah disepakati ya, segitiga. Yang rapi dulu ininya. Nah, boleh salah. Warna putih itu pensilnya. Nih, yang rapi. Sisi sama sisi itu harus sama. Kelihatan kalau tidak rapi tidak akan berwarna. Sisi sama sisi. Ini dari luar. Iya, samakan sisi sama sisi dulu. Pensilnya disimpan di meja. Rasya. Nah, udah gitu, nanti dilipat ke tengah, ke sini. Ke sini. Nah, Aldo, ya. Lipat ke sini. Ke sini. Buka, lipat ke tengah. Yuk, lipat ke tengah. Kumaha hujan. Nah, mana? Maka sebagai heudeui mandirikan Aldo mah. Ayo socat ke mana karep wae. Ayo maju. Mari kita maju. Sesudah udah beres, mana itu udah siap itu sudah sini. Nah, ya, tuh udah beres nanti. Biar kamu tidak kesiangan, jangan lupa besok sekolah lagi pakai baju koyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini saya akan melakukan kegiatan coaching atau percakapan pasca observasi yang dihadiri oleh pengajar praktik saya, Ibu Neng Danopianti SPD sebagai observer, saya sendiri Tresna Monita sebagai coach, dan rekan saya Ibu Fitri Purnama sebagai coach. Baiklah, saya mohon izin kepada Ibu PP untuk memulai kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Fitri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Tresna. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bu Tresna hari ini juga? Alhamdulillah, Bu Fitri, kabar saya hari ini sehat, alhamdulillah. Baiklah Bu Fitri, setelah melaksanakan praktek pembelajaran yang saya observasi kemarin, selanjutnya saya dan pengajar praktik akan menindaklanjuti
proses observasi ini. Tentunya dari percakapan kita, apa yang Ibu harapkan? Ya, saya berharap ya adanya perbaikan dan masukan berkaitan dengan kegiatan pembelajaran. Perbaikan untuk pembelajaran Ibu ya. Baik. Baik Ibu, sebelum lebih jauhnya saya akan menanyakan beberapa hal. Bagaimanakah perasaan Ibu saat mengajar kemarin? Perasaan saya mungkin lebih lega dan maksimal, dan karena sebelumnya ada persiapan yang matang dalam RPPH dan media pembelajaran yang telah saya buat. Nah, dari strategi yang sudah dibuat atau direncanakan, apakah pada saat mengajar sudah dilaksanakan? Ya, dalam strategi saya merencanakan dalam diskusi dalam kelompok, saya sudah laksanakan meskipun masih terkena dalam penyampaian materi, dikarenakan kondisi beberapa anak yang tidak fokus, dan saya sampai lupa gitu ya, ada yang satu materi yang tidak tersampaikan. Jadi ada satu materi yang tidak tersampaikan, jadi diulang ya Bu ya kemarin, ya, tidak apa-apa. Nah, tetapi pada umumnya sudah dilaksanakan ya Bu ya. Iya. Nah, terkait dengan tujuan dari pembelajaran yang kemarin Bu, tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai semua, bagaimana? Ya, dalam pembelajaran saya sudah cakup dalam 6 bidang pengembangan yang disusun dengan tema yang dalam pembelajaran yang sebagai berikut. Yang pertama, terbiasa membaca dan mau belajar, dilanjutkan hafalan Al-Fatihah, Al-Kafirun, dan Al-Ahad. Dan anak menunjukkan sikap perilaku percaya diri dan kemandiriannya dalam mengerjakan tugas, melipat dan menempel lambang burung Garuda. Dan anak juga dapat melakukan kegiatan aktivitas motorik kasar, meniru gerakan burung terbang. Anak dapat mengenal lambang bilangan dan bermain menghubungkan gambar dengan lambang bilangannya. Terus anak dapat menyebutkan huruf dan bermain meniru kalimat sederhana seperti Garuda Pancasila dalam menggunakan cotton bud. Anak dapat membuat suatu karya seninya dengan kreativitasnya, melipat dan menempel bentuk burung Garuda. Tujuan pembelajaran kita memang kalau di TK banyak ya Bu ya, jadi tema kemarin negaraku dengan subtema lambang negara burung Garuda. Nah, memang tujuan pembelajarannya sudah mencakup pada 6 aspek perkembangan di anak usia dini ya Bu ya. Dapat diceritakan mengenai hal-hal baik apa yang dapat dipertahankan atau diperbaiki saat praktik Ibu? Mungkin dalam hal yang baik perlu dipertahankan ya, mungkinnya dalam hal segi persiapan, karena dengan persiapan yang matang sangat berdampak kepada tercapaian kegiatan dalam pembelajaran. Saya pun harus mengaplikasikan mungkin ya dalam hal kesepakatan kelas, konsisten dalam budaya positif yang ingin ditanamkan dan mencoba melakukan aplikasi KSE-nya pada anak di kelas. Dan berkaitan juga dalam pengelolaan kelas ya, dikarenakan sifat anak yang aktif dan fokus anak sangat terbatas. Ya, mungkin anak kan berbeda-beda ya, fokusnya ada yang pembelajaran kegiatan yang sudah berlangsung, dan ada yang fokusnya ya anak juga kan berbeda-beda. Ada yang sangat sebentar ya, mungkin ya. Ya, mungkin saya disiasatinya dalam kegiatan memfokuskan anak dalam mengenai pembelajaran yang diferensiasi dan seharusnya. Iya. Jadi Ibu memang kan kemarin itu pembelajaran Ibu itu sudah berdiferensiasi. Walaupun kemarin itu ada yang tertinggal satu, tapi alhamdulillah sudah berdiferensiasi, di mana anak yang lebih banyak membutuhkan bantuan Ibu dipisahkan gitu ya, diambil. Kemudian yang mandiri yang masih meminta bimbingan Ibu gitu ya, kemarin sudah berdiferensiasi gitu, dan untuk KSE sudah muncul seperti itu. Tinggal kedepannya lebih dibiasakan lagi gitu, seperti itu. Nah,
harus diperbaiki dan dipertahankan mengenai trik untuk memfokuskan anak dan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran diferensiasi. Menurut Ibu, apa rencana untuk memperbaiki kekurangan tersebut? Saya mempunyai rencana ya untuk trik mungkin selanjutnya untuk memfokuskan anak dalam memvariasikan pembelajaran dengan lebih banyak, mensiasatinya mulai permainan tepuk, lagu, atau dalam hal sebelumnya mungkin diadakan dulu ice breaking gitu kan, mungkin anak untuk lebih fokus dulu lah gitu kan. Nah, untuk pembelajaran diferensinya ya mungkin saya akan coba lebih banyak mengaplikasikannya lagi dengan saat supervisi. Kemudian saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat dan lembaga melalui KKG dan mengikuti seminar atau pelatihan yang mudah melalui searching melalui YouTube atau media lainnya, Bu. Nah, memang itu ya Bu ya, untuk pembelajaran diferensiasi jangankan mungkin saya pun seperti itu dulu saat mau awal menggunakan pembelajaran strategi berdiferensiasi itu anak awalnya masih bingung gitu, tapi alhamdulillah kesini anak mulai terbiasa dengan pembelajaran seperti itu. Nah, tersebut kira-kira Ibu akan membuat atau melakukannya? Ya mungkin insya Allah ya Bu ya, kalau untuk persiapan semaksimal sehari sebelum melaksanakan pembelajaran saya persiapkan dulu dan saya lihat RPP-nya sehari sebelum kegiatan akan berlangsung dan mulai teknik untuk pengelolaan kelasnya dipersiapkan dahulu atau permainan lainnya disesuaikan dengan tema. Sepulang sekolah cari referensi di YouTube atau di media lain dulu. Nah, untuk kolaborasinya mungkin saya dengan teman sejawat dulu mempersiapkan bersama-sama untuk pulang sekolah, refleksi, kemudian mempersiapkan media untuk hari yang akan dilaksanakannya mungkin. Ya, nah, jadwal kedua ya kalau kolaborasi dengan mulai KKG atau kegiatan gugus kita harus konfirmasi dulu dengan pengurusnya terlebih dahulu. Iya, memang kalau untuk KKG kita harus konfirmasi dulu dengan pengurusnya. Hanya untuk lebih dekatnya mungkin kita dulu rekan sejawat ya. itu di satu lembaga. Ya. Gitu ya. Nah, mengenai ukuran keberhasilan sesuai rencana yang tadi Ibu rencanakan, kira-kira indikator keberhasilannya apa? Ya mungkin anak dapat memproseskan pembelajaran yang sesuai dengan baik. Adapun memang harus lebih ekstra dalam menanganinya, kan secara keseluruhan. Mayoritas anak ya senang dan bersemangat itu dalam hal pembelajaran. Ya mungkin kita harus disasitanya dengan kebutuhan anak dulu seperti bertepuk atau dengan lagu gitu kan, biar anak lebih semangat pembelajarannya. Jadi memang kemarin secara keseluruhan sudah tersampaikan ya Bu ya, jadi ya sudah berjalan dengan sesuai harapan seperti itu. Nah, mengenai daya dukung Ibu dalam kegiatan perbaikan untuk meningkatkan pembelajaran tadi, siapa yang akan Ibu libatkan? Mungkin saya lebih intensnya dulu kan dengan teman sejawatnya sebelum keluar gitu kan, gitu teman sejawat ya, mungkin dengan orang tua berdiskusi dengan kebutuhan lebih luasnya dengan teman terlembaga di gugus KKG. Dari pertemuan ini, apakah masih ada yang mengganjal atau masih ada yang penasaran Bu? Ya mungkin saya memerlukan masukan Bu ya. Mengenai perbaikan dari praktek pembelajaran saya, mungkin saya masih ada dalam hal masih ada kekurangannya, mungkin saya perlu lah gitu kan, perlu bekerja sama pemasukannya dari teman sejawat tersebut. Baik Ibu, ini sebagai umpan balik saja ya untuk Ibu. Saya lihat pembelajaran Bu Fitri saat praktek kemarin sudah baik ya Bu, secara keseluruhan. Penguasaan kelas sudah baik, penyampaian materi pembelajaran juga sudah baik. Ibu sudah menerapkan KSE saat KSE itu kan saat relaksasi bersama anak gitu ya. Nah, selanjutnya sudah ada unsur diferensiasi saat proses saat pengajaran tugas gitu, saat pengerjaan tugas.
gimana anak mengerjakan tugas sesuai dengan kebutuhannya dan juga sesuai dengan kemampuan anak. Nah, ibu juga terlihat menerapkan budaya positif di mana anak mengucapkan salam gitu ya, duduk tertib di kelas, kemudian juga anak menyimpan sepatu ke tempat sepatu gitu ya, secara tertib, membuat sampah. Saya melihat anak-anak juga merapihkan mainannya sendiri gitu ya, di area pengaman. Kemarin ibu di area bawah dia main, kalau anak itu kan cepat mengerjakannya ya, harus cepat. Terus ibu sediakan area pengaman dan anak itu sadar gitu, setelah dia waktunya istirahat dia membereskan dan bekerja sama dengan teman satu kelasnya untuk membereskan banget. Jadi itu kan budaya positif yang baik gitu. Nah, saya juga lihat kemandirian saat makan gitu ya. Memang anak B2 memang sudah siap untuk jenjang ke SD, kemandiriannya pun lebih matang gitu dibandingkan dengan anak-anak kelas A gitu. Jadi dia juga bisa mandiri makan sendiri, merapihkan makanannya sendiri gitu. Nah, terus saya juga yang menarik itu melihat Rasya, itu anaknya aktif, sangat aktif ya Bu ya. Terus ya punya lebih mungkin dari temennya di kelas, tapi dia anak yang bertanggung jawab gitu. Dia mau mempertanggungjawabkan apa kesepakatan kelas gitu ya, apa keyakinan kelasnya dia ingat gitu. Dia mau membereskan sesuai kesepakatan kelas. Demikian cakapan pasca observasi atau kegiatan coaching hari ini, Bu Fitri. Semoga bermanfaat. Saya haturkan terima kasih kepada Bu Fitri sebagai guru yang saya observasi. Saya juga haturkan terima kasih kepada Ibu pengajar praktik yang telah hadir pada kesempatan ini, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan rekan-rekan yang lain di lembaga ini. Sekian percakapan ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.